Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Setiap langkah yang kita kerjakan, tentu kita akan selalu meniatkan diri karena Allah. Kaki-kaki kita ringan ke masjid, tangan-tangan kita ringan sekali untuk bersedekah, dan lisan-lisan kita pun sangat ringan sekali untuk tadarus Al-Quran. Saudaraku, ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dimulai dengan sebuah pernyataan sederhana tentang definisi puasa. Perspektifnya adalah perspektif fikih. Beliau menyampaikan bahwa puasa itu al-imsaku 'anit ta'am wasyarab wal waqa' biniyatin khalisatin lillah. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, kumpul dari atau melalui sebuah proses yang bernama niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu variabel fikih lagi yang semestinya masuk, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, sejak waktu fajar atau masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Saudaraku, pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Katsir memang seperti para ulama yang lain memahami puasa, yang pertama kali harus disampaikan adalah dari sisi fikihnya. Kenapa dari sisi fikih? Karena puasa ini adalah ibadah yang bersifat fisik. Kita menahan diri dari makan, minum, kumpul dengan niat yang lurus karena Allah dari sejak fajar sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Tentu ini pendekatan fikih. Tetapi sesungguhnya kita sedang diingatkan dengan al-imsaku'an, menahan diri dari, adalah sebuah semangat yang diberikan atau dibebankan pada kita para mukallaf. Mukallaf ini adalah orang-orang yang memang sudah pantas untuk dibebani dengan kewajiban agama, yaitu dibebankan untuk selalu memahami bahwa hidup kita juga harus selalu menahan sesuatu. Padahal sebaliknya, terkadang kita dalam puasa bukan al-imsaku'an, bukan menahan diri dari sesuatu, tetapi justru bagaimana kita bisa menahan dari makan, minum, dan kumpul dengan cara menahan dengan apa? Atau al-imsaku bi, menahan diri untuk sesuatu. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwasanya biasanya budget anggaran rumah tangga kita pada saat Ramadan biasanya lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Padahal makan kita hanya 2 kali. Kenapa demikian? Karena cara pandang kita tentang puasa masih al-imsaku bi. Bagaimana bisa agar kuat berpuasa dari subuh sampai maghrib, maka kita harus menginginkan dan juga menyediakan makanan yang berlebih daripada hari biasanya. Maka sahurnya dengan lauk yang berbeda dari setiap makan pagi kita. Maka bukanya kita juga dengan makanan yang lebih mahal bahkan atau mungkin lebih bergizi dari hari biasa. Ini namanya imsak bi, bahwasanya kita menahan diri untuk sesuatu hal. Saudaraku, sesungguhnya menahan diri dari makan, minum, kumpul dari fajar sampai maghrib ini tidak sekedar fikih, karena memang perintahnya nanti muaranya pada la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya kita mampu menahan diri dari nafsu-nafsu yang memang tidak diperbolehkan untuk kita pelihara dengan liar. Saudaraku, puasa kita akan kita naikkan tingkatannya. Dari sekedar menahan diri dari makan, minum, kumpul, tetapi lebih dari itu, kita akan menaikkan menjadi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah sekonyong-konyong engkau melihat akan zatnya Allah. Apabila engkau tidak melihat, engkau harus yakin Allah mengetahui kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Puasa kita ini mengajari kita tentang ihsan kita. Puasa kita mengajari kita tentang salah satu prinsip yang dituntut dalam ibadah, la ibadata illa lillah, yaitu bagaimana niat yang lurus. Karena puasa ini ibadah yang tidak kelihatan, sehingga memang benar-benar membutuhkan keseriusan kita
di dalam ihsan ini. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Semoga sampai akhir Ramadan besok kita tetap bisa berihsan dengan Ramadan ini, tidak hanya sekedar pendekatan fikih, tetapi lebih dari itu kita akan membawa nilai puasa naik ke langit dengan ihsan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.